Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita dapat kembali berjumpa untuk program Ngerempah, ngobrol resep ampuh dan mudah bersama Tabib David Kurniawan yang Masya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu buah tema yang sudah kita diskusikan bersama di grup WhatsApp Ngerempah. Kami sampaikan terima kasih bagi jamaah yang sudah bergabung di grup WhatsApp Ngerempah dan telah menyumbangkan idenya mau bahas apa nih gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang banyak sekali orang mengalaminya. Termasuk saya sendiri. Berkenaan dengan pencernaan yaitu MAH. Nah, itu semua nanti akan dibahas, dikupas tuntas oleh beliau Tabib David Kurniawan. Berikut pula bagaimana cara meracik resepnya, bagaimana memasaknya, herbal apa saja yang dibutuhkan, nanti akan kita praktekkan bersama. Jadi, jamaah Fast TV nanti bisa siapkan alat tulisnya, siapkan pulpen, kertas untuk mencatat bahan-bahannya dan cara memasaknya. Kita bersama Tabib David Kurniawan dan kali ini beliau sudah bersama kita di sini. Kita sapa beliau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz David. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat kabarnya nggih? Alhamdulillah. Mas Ian gimana? Alhamdulillah saya sehat sekali. Masya Allah sudah perlahan-lahan sembuh. Alhamdulillah. Jamaah Fast TV, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, ada bahasan yang sebagian banyak orang mengalami terkait dengan sakit ini, yaitu MAH. Tabib David, banyakan orang MAH ini selalu identik dengan telat makan, Ya, betul. banyak makan pedas, Betul. banyak yang kecut-kecut. Betul. Nah, apakah itu semua menjadi faktor utama terjadinya sakit MAH? Bismillah, sahabat TV yang dimuliakan Allah. Kita akan sedikit belajar bersama membahas tentang indikator, indikasi penyakit MAH, Mas Ion. Bahwasanya pada masyarakat luas sering salah mempresisikan antara penyebab dan pemicu. Ya kan? Penyebab dan pemicu beda ya? Beda. Oke. Karena kalau penyebab berarti ini sumbernya, ya kan? Tapi pemicu ketika sebabnya tidak ada, Ya, tidak akan terjadi. Oke. Kan seperti itu. Jadi memang ini yang salah kaprah di kalangan masyarakat yang memang secara ilmu kedokteran barat ya, bahwasanya kadang pemicu inilah yang kadang diutarakan atau digembor-gemborkan, jangan makan pedas, jangan makan kecut, kan seperti itu. Tapi pada dasarnya penyakit MAH ini sebenarnya tidak hanya ini kita kategori pemicu dan penyebab ya. Kalau pemicu, ya kita bicara pemicu dulu. Pemicu adalah yang yang memang ketika penyebab ini tidak ada, penyebab ini ada tapi pemicu tidak ada, tetap terjadi. Tetap terjadi. Ya. Tetap tapi terjadi. ketika pemicu itu penyebabnya itu tidak ada, pemicunya ada, ya tidak akan terjadi. Seperti itu. Jadi seperti itu, nggih. Titik poinnya di situ. Oke, siap. Maka di sini kita akan sedikit belajar tentang kalau pemicu tentunya ya sudah banyak masyarakat luas tahu kayak pedas tadi ya kan, dan yang lain-lain. Insya Allah semuanya sudah paham tentang pemicunya. Tapi penyebab inilah yang kadang disalahartikan ya, seperti ini. Banyak kalangan yang ya baik praktisi kesehatan maupun dokter sekalipun ketika ada orang kena MAH ya mereka menganggap bahwa ini sepele, penyakit yang ini penyakit ringan, coba dikasih pereda nyeri, pereda mual, kan seperti itu. Seperti halnya omeprazol, ranitidin ya, kemudian yang satunya lagi itu ranitidin, omeprazol, terus antacid. Antacid. Iya. Malah justru antacid ini. Malah justru inilah yang kadang mengganggu mikrobiota yang ada di dalam sistem cerna kita. Nah, karena apa? Lapisan-lapisan lambung ini sudah Allah desain dengan segitu sempurnanya, ya kan? Makanan sekeras apapun kita kunyah masuk ke dalam lambung
dia akan jadi bubur. Yes. Chimus ya, kita katakan ilmiahnya chimus. Cairan chimus ini atau kita kategorikan bubur. Nah, jadi ketika lapisan di dalam lambung ini sempurna, dengan sempurna, pemicu yang tadi pedas, kecut ya. Kan kadang Mas Ion pernah lihat tuh ada orang yang makan sampai level 9, lambungnya enggak apa-apa. Ya itulah alamiahnya lambung kita. Sejatinya mah ini bukan karena pemicu, itu hanya pemicu, bukan karena faktor apa pedas, kecut, kemudian yang lain-lain, nah seperti itu. Yang paling ibaratnya yang paling kuat kan pedas dan kecut. Ini yang paling kuat. Ini jangan makan pedas-pedas ini nanti jadi mah, kan seperti itu. Tapi kita kembali ke fitrahnya. Lambung udah didesain sama Allah dengan segitu sempurna. Ketika kita makan pedas level seberapapun, insya Allah ketika cairan mukosa, ya, mukus ini kan lapisan lambung, ya. Ini ibaratnya gini, ini lambung, ini sel, ini di sini lapisannya mukus. Nah, mukus ini akan ada yang namanya zat yang di situ nanti sifatnya adalah basa. Nah, di situ. Nah, zat inilah yang nanti ketika ada makanan kecut, makanan pedas, ini akan dinetralkan oleh cairan mukus itu di sini. Maka ketika lambung sesuai dengan fitrahnya ya aman-aman saja. Jadi di sini bagi teman-teman di rumah, sahabat ngerempah yang dimuliakan Allah, pedas, kecut sebenarnya bukanlah sumber dari yang menyebabkan penyakit mah ini. Tapi ini adalah pemicu. Jadi sumbernya apa nih? Nah, betul. Kita dari tadi bicara sumbernya apa? Sumbernya adalah adanya bakteri Helicobacter pylori di situ. Bakteri pylori itu apa itu? Bakteri Helicobacter pylori ini adalah bakteri yang di sini menyebabkan ketika dia terlalu over di dalam cairan mukus tadi, terlalu mungkin kita kategorikan jumlahnya terlalu over, ini yang akan menyebabkan terkikisnya mukus itu. Terkikisnya akan dimakan oleh bakteri itu. Nah, bakteri ini menjadi banyak karena apa? Ya, ketika bakteri ini menjadi banyak karena lifestyle, gaya hidup kita. Gaya hidup ini mencakup pola makan yang tentunya misalkan berlebih, kan sudah jelas nih dalam hadis-hadis di dalam Quran dijelaskan bahwa makanan, minuman kita tidak boleh berlebih. Wakulu wasrobu wala tusrifu. Jadi segala apapun dalam hal, bukan hanya makan saja, tapi pada dasarnya orang Indonesia itu ada 3 poin penting yang harus kita tahu, Mas Ion. Ketika makan ini, apa yang kita makan? Satu. Apa yang kita makan? Ya, kemudian bagaimana kita makan? Caranya makan. Ya, bagaimana kita makan. Kemudian yang ketiga adalah kapan kita makan. Kapan kita makan. Ini yang 3 ya. Ya, ini apa yang kita makan, bagaimana kita makan, dan kapan kita makan. Tapi di 2 ini, apa yang kita makan sama bagaimana kita makan, ini sejatinya sudah diatur atau sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Kalau kita sebut Rasul kita juga mencontohkan apa yang kita makan. Tentunya mengerucut di surat Al-Baqarah kan ya, halal dan thayyib ya kan di situ. Kemudian bagaimana kita makan? Ya cara-cara yang baik. Makan dengan tangan, makan tidak terlalu cepat dan seperti itu, dan hal-hal yang lain banyak sekali. Makan malam, jangan sering kan makan malam. Kemudian poin yang paling penting adalah kapan kita makan. Kapan waktunya ya? Iya, inilah yang sebagian besar masyarakat ini sangat sering ditinggalkan. Mungkin halal thayyib sudah. Ya kan? Kemudian bagaimana kita makan mungkin sudah dengan aturan yang baik, ya kan? Tapi poin penting yang kapan kita makan ini sering dilalaikan. Dan ini paling prioritas terbesar yang menjadikan kondisi Helicobacter pylori ini akan berkembang dengan banyak di dalam lambung kita. Kapan kita makan? Berarti waktu yang pas itu kapan? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Saya tanya kembali ke Mas Ion. Mas Ion pada saat makan pada saat apa? Saya makan pagi. Makan pagi jam 6:30. Terus makan. Imajinasi atau paradigma orang Indonesia dalam sehari makan berapa kali? 3 kali. 3 kali. Itu kan aturan-aturan yang sudah dari nenek moyang sampai sekarang itu pasti makan pagi,
siang malam. sore ya atau malam menjelang malam. Ini yang umum ya. Tetapi di sini ketika kita mau belajar dari sunnah, dari hadis juga sudah dijelaskan sebenarnya kapan kita makan adalah pada saat Mas Ion lapar. Iya kan? Oke. Iya kan? Ketika Mas Ion ndak lapar nih, Mas Ion sarapan pagi hari jam 7 nih. Kemudian berangkat mungkin ke kantor atau ke sekolahan atau ke tempat kerja. Nah, tiba-tiba di kantor di situ disuguh jajanan. Ya padahal yang namanya lambung, makanan yang kita makan dari jam 7 sampai jam 7, 8, 9, 10. Seharusnya jam 10 ini makanan yang Mas Ion tadi makan sudah kosong. Udah kosong di lambung. Ya. Tapi kadang baru 3 jam, bahkan 2 jam. Dari rumah ke kantor paling nggak sejam 2 jam. Dikasih di situ jajan. Kita, wah ini ada jajan nih, kita makan, kita minum. Padahal sinyal tubuh, sel di dalam tubuh terutama grelin, hormon lapar ini belum muncul. Nah inilah yang sering menjadikan tumpukan-tumpukan ya kelembaban makanan yang kita makan jadi numpuk di situ. Karena apa? Wong lambung aja belum mau mencerna kok sudah dikasih ditumpuk sehingga disitulah terjadi kelembaban. Karena apa? Makanan itu numpuk di situ. Timbullah bakteri. Bakteri itu berkembang biak. Karena apa? Bakteri berkembang biak adalah salah satunya di tempat yang lembab. Ya, seperti itu. Yang akhirnya memicu terjadinya bakteri tadi banyak. Itu banyak, akhirnya mukus yang ada di lambung itu terkikis sehingga ditambah lagi luka. Pemicunya ya. Betul. Ada luka, pemicunya ada makan pedas, kecut sehingga akan bertambah. Jadinya mah gitu ya. Mah. Ya, seperti itu. Nah, ini ngomongin tentang bagaimana cara mungkin menyembuhkan ya atau mengatasi si mah ini, Tabib David. Setahu Mas Ion sendiri, kalau sepengetahuan Mas Ion, yang namanya mah ini bisa sembuh tidak? Setahunya Mas Ion, mungkin dari jurnal, kalau saya ditanya orang punya penyakit mah nggak punya, berarti kan sama saya punya mah, cuma kan satu, dia tidak kambuh misalnya, gitu, tidak terasa lebih nyeri misalnya, kayak gitu. Jadi Mas Ion sendiri pun tidak bisa menjawab bahwa penyakit mah itu bisa sembuh atau tidak. Maka di sini akan saya ambil titik tengahnya. Ketika yang namanya penyakit mah ini sebenarnya bisa sembuh dengan tanpa kembali muncul misalkan nih gejala-gejala. Misalkan nih kayaknya ini saya makan pereda nyeri, misalkan pereda lambung, ya baik herbal maupun obat-obat dokter, oh nyaman nih, sebulan 2 bulan nyaman nih. Nah berarti kategori kita kan orang, oh ini sembuh nih, kita penyakit mah kita sembuh. Padahal beberapa bulan lagi muncul lagi, oh ini enggak enak begah, terjadi mual lagi, terjadi sering sendawa gitu. Akhirnya berarti di sini kita ambil bahwasanya obat-obat itu hanya meredakan. Fokus kita hanya meredakan, ya kan, tidak menyembuhkan. Tapi sejatinya penyakit mah ini bisa sembuh ketika penanganannya tepat. Penanganannya tepat, kemudian dikasih nutrisi. Nutrisi ini berupa herbal yang tepat, atau bahkan ketika memang sudah kronis ya, kita kasih obat-obat kimia yang memang rananya menutup luka atau menurunkan kadar-kadar helicobacter di dalam usus kita atau di dalam lambung kita. Baik, Tabib, terkait dengan tadi ada bahasan herbal. Masyarakat kita pasti ketika kena mah selalu ke apotek gitu ya, beli obat mah. Padahal kalau misalnya sadar bahwasanya mah itu bisa disembuhkan, bisa diredakan ya dengan herbal itu, di rumah di dapur ada ya. Apa saja nih? Nampaknya di kita sudah banyak sekali bahan-bahan yang tadi sudah disiapkan, dan Fast TV jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan selalu, bahwasanya program Rempah Ngobrol Resep Ampuh dan Mudah ini didukung sepenuhnya oleh toko Al Baraka Kembaran Banyumas, menyediakan herbal, probiotik, dan rempah-rempah, berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Larangan, Kembaran Banyumas. Selain itu, Al Baraka juga menyediakan konsultasi langsung gratis bersama Tabib David Kurniawan. Kita kembali ke bahasan yang tadi, mah ya, Tabib David, bahannya apa saja untuk bisa mengatasi penyakit mah yang mudah didapat di dapur rumah? Untuk penanganan kasus mah ini, kalau memang kondisinya sudah kronis ya, sudah terlalu bertahun-tahun, memang dibutuhkan yang namanya
obat kimia. Kalau memang dibutuhkan kita pergunakan obat kimia. Siap. Tapi tatkala memang rananya masih tidak terlalu parah, kita bisa menggunakan herbal-herbalan atau bahkan makanan-makanan yang ada di dapur kita. Nanti kita di sini yang paling mudah kita ambil di dapur kita lah. Herbal-herbalan yang mudah yang bisa diracik oleh teman-teman semua di rumah atau para jamaah ngerempah di rumah sehingga nanti mudah untuk bisa mendapatkannya. Ini kita sudah sediakan serbuk kunyit. Takarannya berapa nih tapi? Di sini nih ada 2 macam ya Mas. Jadi nanti cara pengeracikannya itu dipilih yang paling mudah. Dipilih yang paling mudah. Ya. Kalau misalkan sekarang kan zamannya praktis tuh. Yes. Kayak kunyit, temulawak sudah ada yang serbuk. Sudah ada yang serbuk. Ya. Baik di pasar maupun di toko-toko herbal. Toko-toko herbal. Ataupun bentuk-bentuk yang kayak simplicia yang kering. Siap. Di sini nanti kita akan coba meracik dari 2 ini, nanti akan kita kasih tahu caranya. Yang pertama mungkin kita akan dengan yang simplicia. Dari simplicia dulu nggih, Bapak Ibu jamaah Fast TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala beri kesehatan selalu. Jadi yang pertama kita akan memakai simplicia. Simplicia adalah bahan-bahan yang sudah dikeringkan. Seperti itu. Betul. Sudah dikeringkan. Yang pertama ini adalah temulawak. Ini ada temulawak, terus ini ada kunyit, kemudian ini daun apa nih tadi? Comfrey. Daun comfrey. Iya, memang jarang. Kalau orang Jawanya itu apa, Mas? Tapi kalau orang Jawanya comfrey, pasti bingung nih orang comfrey apaan sih gitu ya. Kalau Jawanya ini sebenarnya banyak tumbuh di luar ini, daunnya lebar kayak daun. Kalau sahabat atau para jamaah Fast TV kalau tahu yang namanya tempuyung, hampir mirip dengan tempuyung, tapi dia lebih lebar. Kalau tempuyung kan agak kecil tapi memanjang. Kalau ini melebar tapi kecil. Saya kayaknya tahu deh. Bentuknya saya ada bayangan. Iya. Tapi nggak tahu namanya. Iya. Sering ada sebenarnya. Iya. Cuma kebanyakan masyarakat ini tidak dimanfaatkan. Iya. Ya, karena tidak tahu. Makanya kita sebagai seorang herbalis, sebagai orang praktisi kesehatan sering menganalisa, mencari tanaman-tanaman yang mungkin tumbuh liar, kita uji zat afinitasnya untuk ada kandungannya apa ada anti kankernya, ada antibiotiknya, kita uji ternyata Masya Allah ini salah satu tumbuhan yang banyak sejatinya, cuma tidak banyak orang yang mengenal. Sejatinya di sini banyak. Betul itu. Untuk airnya berapa mili dulu nih? Ini nanti airnya 2 gelas. Airnya 2 gelas. Berarti sekitar 400 atau 500 mili ya. Ini sudah sesuai takaran. Airnya 2 gelas. Jadi jamaah Fast TV ya. Fast Ngerempah ini kalau misalnya lupa bagaimana cara memasak herbal yang tepat. Jadi yang pertama ada airnya dulu gitu. Betul. Airnya dulu, setelah itu baru simplicia atau bahan-bahan yang akan direbus kita masukkan ke dalam air tersebut. Tunggu beberapa saat untuk ini terendam terlebih dahulu. Ini untuk kasus memang kan kategori luka ya, dan di situ ada bakterinya. Kenapa kita gunakan camphor ini? Karena camphor ini sangat bagus sekali. Di sini ada zat yang anti inflamasinya sangat tinggi. Ya, jadi dia sangat menutup luka itu cepat. Nah, baik di dalam lambung kita maupun di luar pun bisa digunakan. Misalkan Mas Yon ada luka di sini, kita pers ini ketika misalkan ada basah atau kering? Basah, kita remes-remes. Ketika misalkan bisa, kering ini bisa, basah pun bisa lebih baik. Jadi nanti diremas-remas ditempelkan yang luka. Kemudian kayak patah tulang bisa. Ini memang tumbuhan yang Masya Allah luar biasa sejatinya untuk pengobatan-pengobatan yang ada di Indonesia ini. Kita kembali ke yang tadi. Ini untuk temulawaknya, untuk kunyitnya, untuk camphor ini dengan air 2 gelas. Ini berapa? Apa nih takarannya? Ya, takarannya kalau kita kan mainnya mudah ya, karena kan tidak tahu, kita di rumah kadang misalkan jamaah tidak ada timbangan, tidak ada apa ya. Kita acuannya adalah ini, 1, kalau besar segini menggunakan cukup 1 ini.
Satu lempeng ya. Satu Ini kurang lempeng. lebih diameternya sekitar 10, 11, 12 cm ya. Satu lempeng temulawak kurang lebih diameternya adalah 12 cm. Kita taruh ke dalam 2 gelas air. Kemudian kunyitnya berapa nih Tabib? Kalau kunyitnya besar, kalau tadi kan kunyitnya mungkin ada yang misalkan kering sudah diginikan, ya berarti sama Sama satu ya? itu. Tapi ini kan di sini kecil, berarti paling tidak ini 3. 3. Kalau ukuran segini 3. Oke, Baik. 3 ini dimasukkan. Kemudian kamfrinya Cukup satu jumput. satu jumput. Dia diremas dulu atau bisa langsung dimasukkan? Bisa diremas, bisa langsung dimasukkan. Baik, Satu baik. jumput saja masukkan. Ini kalau bisa memang ini direndam dulu. Direndam dulu. Ya, direndam dulu. Jadi yang terjadi di masyarakat ya, kenapa sih saya sudah minum herbal kok nggak ada efeknya, kok nggak sembuh-sembuh misalnya, karena prosesnya itu kurang tepat. Jadi yang pertama, Bapak Ibu nggih, sebelum kompor dinyalakan, air sudah ada di dalam panci terlebih dahulu, kemudian bahan-bahan yang mau direbus misalnya gitu sudah dimasukkan, kemudian biarkan terendam kurang lebihnya 5 menit, 5 menit ya. ya. Kurang lebih 5 menit, jadi kompor belum nyala. Setelah itu baru kita nyalakan kompornya. Menyalakan kompor juga nggak langsung gede ya, tapi dari kecil dulu, perlahan-lahan gede. Kebalik Oh, malah. kebalik. Dari besar, awalnya besar. Oh iya, dari besar ke kecil ya? Ya, nanti saya kalau ingatnya sudah kecil besar. Ya, besar dulu. Nanti kalau sudah mendidih, apinya kita kecilkan. Dikecilkan. Oke, Gitu. oke. Dan ada satu tambahan kalau memang mahnya dalam kondisi yang kronis selain Baik. 3 bahan tadi, Oke. ini ada satu tanaman yang sangat bagus juga. Ini anti peradangannya bagus dan untuk antibakterinya di sini. Antibakteri ini ada daun meniran. Daun Ya, meniran. Dan daun ini banyak sekali juga yang tumbuh di sekitar kita. Banyak Daun sekali. meniran. Cuma kita tidak tahu ya, tidak tahu, dan banyak orang yang tidak tahu bahwa ini namanya daun meniran. Oke. Daunnya kayak daun pete, daunnya seperti itu. Tapi tumbuhnya cukup pendek, tidak besar tapi dia kayak rumput. Oke, baik. Bentuknya seperti itu. Nanti ini pun ditambahkan ketika memang sudah parah Ya. mahnya, kita tambahkan. Nah, ini tujuannya apa? Untuk bisa melisis atau menekan bakteri Helicobacter pylorinya biar tidak berkembang dengan baik seperti itu. Berkembang dengan cepat sehingga nanti malah justru lukanya enggak sembuh-sembuh. Seperti itu. Nggih. Bila mana Bapak Ibu bingung ini saya mendapatkan barang-barang itu di mana, bisa langsung kontak ke admin Al-Barakah, semuanya sudah disiapkan. Jadi tinggal di WhatsApp, insya Allah dikirim langsung. Jadi tidak perlu repot-repot ke kebun, tidak perlu repot-repot mencari di dapur gitu ya, sudah siap di Al-Barakah. Silakan nanti bisa hubungi admin, akan dikirim langsung ke alamat Bapak Ibu. Ya, kiranya sudah siap ya, tapi ya, kita nyalakan kompornya. Kompor. Ya, kita api besar, syukur ditutup ya. Kita tutup. Kurang lebih sampai mendidih gitu ya. Ya, nanti kalau mendidih kita kecilkan, tunggu paling tidak 15 menit atau 20 menit. Baru dimatikan kompornya. Oke. Seperti itu. Nah, terkait dengan mah tadi nih Tabib David, tadi kan penyebab utamanya adalah kita pola makannya. Betul. Nih. Kalau makan Lifestyle-nya. makanan tertentu ngefek nggak? Misalnya nih, Iya. kita kalau saya nih, Iya. kalau saya suka makan makanan yang manis, Iya. tapi jumlahnya banyak nih. Iya. Nah, dia akan berefek terhadap perkembangan bakteri apa tadi menurut saya? Helicobacter pylori itu. Iya. Ngefek atau tidak? Jadi kuncinya kan sejatinya pola lifestyle gaya makan kita berkerucut pada makan kita tidak boleh berlebih dan Berlebih. kapan kita makan. Oke. Ya kalau kita tidak lapar, ini tidak usah makan. Berarti ketika kita tidak lapar kita makan, berarti sudah menyelisih hadis bahwa makanan jangan berlebih kan, seperti itu. Oke. Berarti kita keluar dari tatanan yang sudah diberikan atau diatur oleh agama kita seperti itu. Kuncinya sebenarnya di situ. Jadi kuncinya apapun makanan yang sudah halal dan thayyib, insya Allah baik bagi tubuh. Tapi dengan syarat satu tadi, tidak boleh makanan itu minum dan makan dalam kondisi yang berlebih. Misalkan nih Mas Ion, ada nih kalangan-kalangan praktisi tidak boleh makan mie instan, tidak boleh makan ini, iya, seperti bener, itu kan? bener. Ya, ini tidak boleh makan sate, tidak boleh makan gulai, nanti kolesterol jadi naik. Sebenarnya ini kalau dalam sepanjang saya belajar tentang pengobatan
dari awal memang ada prinsip-prinsip seperti itu. Ketika saya terus belajar, ternyata kuncinya hanya di pola makan ini. Ketika tadi itu, kapan kita makan? Pada saat kita lapar. Ya, pada saat kita lapar. Makanya ketika kita lapar makan, ya apapun yang penting itu halal dan thayyib, ya selama tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Itu tidak akan menjadikan permasalahan di dalam tubuh kita. Ini Pak Yu sudah mendidih, tapi kita kecilin sampai betul-betul api yang paling kecil. Bisa bener ya ngecilinnya. Masih paling kecil. Ini diaduk buatan nggih? Enggak usah. Enggak usah. Jadi enggak usah diaduk Bapak Ibu nggih. Biarkan saja. Itu api yang paling kecil, nanti biarkan 20 menit lah minimal. 20 menit ya. Kalau misalnya lebih dari 20 menit bagaimana? Enggak masalah. 30 pun. Kalau kurang dari 20 menit? Alangkah baiknya untuk proses-proses perebusan seperti ini agar biar penyerapan zat-zat yang terkandung di dalam herbal ini maksimal dengan baik, paling tidak ya 20 menit, 15 menit lah paling tidak. Jangan sampai kurang dari situ. Oke. Takutkannya kan ada bakteri yang di situ yang butuh untuk dimatikan dengan suhu yang lama kan seperti itu. Oke. Baik, ini nampaknya sudah mendidih sempurna. Kita coba buka. Baunya segar nih. Ini yang di rumah baunya seperti apa? Coba nanti ke dapur dimasak sendiri baunya seperti apa ya? Segar, teman-teman. Kalau misalnya sudah dimatikan apinya? Dimatikan. Setelah itu nanti boleh disaring. Ini dituang di sini, nanti disaring. Tapi ini kayaknya tidak perlu disaring, sudah cukup. Bukan warnanya sudah. Tapi alangkah baiknya nanti kalau di rumah disaring biar ampas-ampasnya ini tidak ke bawah. Ini diminum selagi hangat atau bisa diminum pastinya? Hangat kuku. Hangat kalau kuku misalnya yang suka air pakai es gitu, misalnya itu boleh nggak? Sebenarnya ini memang ada pembahasan lain ya Mas untuk minum kita es. Sebenarnya es juga monggo, tidak masalah. Yang penting kuncinya tadi tidak boleh berlebih. Kalau memang kondisinya tubuh kan punya kondisi nih karakteristiknya masing-masing. Saya suka yang dingin, saya suka yang ini. Monggo. Yang penting kuncinya tidak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Oke. Ini ramuannya sudah jadi Bapak Ibu, Masya Allah. Ini harusnya disaring ya, biar tidak ada ampas yang ikut ke dalam gelas. Tapi kalau tadi kita belum sempat menyaringnya, tapi it doesn't matter, nggak masalah. Ini bisa diminum selagi hangat. Dan berapa kali dalam satu hari minum ini Tabib? Kalau memang kondisinya hanya kronis ya, berarti ini dikonsumsi sebelum makan. Sebelum makan kita konsumsi. Atau misalkan ada yang mau menjalankan puasa nih. Misalkan kan puasa malah justru saya puasa kok mahnya jadi kambuh. Kadang tapi cuma alasan doang. Iya, kadang ada sebagian yang memang pada saat puasa itu tapi dalam kondisi yang cukup parah mahnya, biasanya orang-orang yang berpuasa malah justru biasanya sembuh. Parah biasanya. Nah, makanya untuk bisa menstabilkan kondisi bakterinya tadi, maka sebelum kita melakukan sahur, alangkah baiknya kita mengkonsumsi herbal atau bahkan obat kimia yang menurunkan atau menutup atau memperbaiki, mengkoloni bakteri-bakteri terutama helicobacter ini tidak berkembang dengan pesat. Jadi, kalau misalnya nggak mau repot-repot ngerebus, nggak mau repot-repot cari, ada yang sudah tinggal nelen nggak nih Tabib? Untuk kasus-kasus mah yang akut yang sudah lama, selain dengan rebusan tadi ini kan untuk mempermudah kalau memang di rumah ada. Tapi kalau memang sudah dipermudah di rumah, di dapur ada kok masih males, masih apa, ya kita di Al Barakah sudah menyediakan yang sudah siap untuk konsumsi. Di sini misalkan ini di sini sudah ada dan herbal yang di sini bisa pakai herbal lambung ini ya, kapsul herbal. Bisa berdampingan dengan ini. CG17 ya? Ini yang sudah probiotik. Jadi di sini ada bakteri baiknya. Sehingga nanti ketika kita minum dia akan mengkoloni tuh. Ya, mengkoloni bakteri-bakteri Helicobacter pylori itu untuk dikoloni sama bakteri baik yang di sini. Sehingga nanti bakteri jahat ini tidak berkembang pesat, tapi
di sini ada makanan yang kita makan, suplemen yang kita makan bisa menyeimbangkan kondisi bakteri di dalam lambung kita sehingga menekan pertumbuhan bakteri buruk di dalam lambung kita. Sehingga perpaduan dua ini sangat disarankan bagi orang-orang yang bertipikal memang mahnya sudah parah. Bahkan yang mah sudah sampai 5 tahun, ya 4 tahun. Itu tadi Mas Yon bilang, nanti kambuh lagi, mereda lagi. Sebenarnya itu belum sembuh. Sebenarnya mah ini bisa sembuh. Karena saya melakukan riset dengan beberapa dokter. Ada pasien yang kena mah kronis, kita endoskopi itu. Sebelum penanganan kita endoskopi. Ternyata di dalam lambungnya cairan-cairan mukus itu memang sudah tidak rata. Di situ banyak sekali kayak orang yang kena sariawan di bibir. Itu bolong-bolong gitu loh Mas. Bolong-bolong. Bahkan tidak 1, 2. Bahkan sampai 11, 12. Bahkan kemarin terakhir ada sampai 15, 20 luka di dalam lambung itu. Nah, setelah kita endoskopi, ini mahnya disembuhkan dulu. Nah, mahnya disembuhkan dengan herbal atau bahkan dengan obat kimia kalau memang diperlukan. Ya, kita obati nih dalam jangka paling tidak minimal sekali dalam 8 atau 9 minggu. 8 sampai 9 minggu. Ya. Ketika sudah 8 sampai 9 minggu, dia datang lagi tuh. Kita endoskopi. Masya Allah, Mas. Lapisan mukus yang ada di lambung itu, yang tadi timbul bercak-bercak luka itu hilang. Ya. Nah, berarti kategori mah ini sejatinya bisa sembuh. Bisa disembuhkan. Kalau penanganannya tepat, herbalnya pas. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, jamaah Fast TV ya. Sahabat Kenapa bisa mendapatkan kapsul herbal lambung di toko Al-Baraka. Dan saya ini juga Bapak Ibu nanti bisa dikombinasikan dengan kapsul CG17. Kapsul CG17 juga bisa didapatkan di toko Al-Baraka Kembaran Banyumas. Kalau Bapak Ibu malas, nggak mau repot untuk masak, untuk cari bahan-bahan, untuk ngerebus ini, ngerebus itu, nggak tahu bentukannya kayak apa, bisa langsung ke toko Al-Baraka mendapatkan kapsul herbal lambung dan juga CG17 yang langsung bisa dikonsumsi. Seperti itu. Baik, Tabib. Kalau tadi kan simplisia, ya. Cara yang kedua, ketika misalkan kita tidak mendapatkan simplisia nih, ya, kita dapatnya yang serbuk seperti ini nih. Ya, ada temulawak, kemudian ada kunyit, kemudian tadi ada komfri, ya, kemudian ada meniran. Nah, ini nanti keempat bahan ini bisa kita ambil 1 gelas, kita ambil ini cukup 1 sendok teh. 1 sendok teh. 1 sendok teh temulawak, 1 sendok teh kunyit, ya. Kemudian meniran dan kamfri. Ya. Untuk kamfrinya tetap 1 sendok teh, tapi untuk menirannya cukup setengah sendok teh. Nanti itu diambil, dimasukkan ke gelas, diaduk. Enggak, dimasukkan ke gelas dulu, nanti kita ambil air yang panas. Kita seduh, bukan kita rebus. Kita seduh, nanti tunggu tuh beberapa menit untuk biar dia ketika sudah dikasih air hangat kita aduk, kemudian kita tunggu biar dia menep, ya, kalau orang Jawa itu mengendap, ya. Dia mengendap, setelah mengendap dan suhunya tidak terlalu panas, boleh langsung dikonsumsi. Jadi itu lebih praktis juga, tidak butuh kompor. Iya, yang ketiga bisa Bapak Ibu juga dapatkan serbuknya, tinggal diseduh saja. Ini ada seduhan atau serbuk meniran. Serbuk meniran, kemudian ada serbuk kompri dari Al-Baraka, kemudian serbuk kunyit dan serbuk temulawak. Bisa juga Bapak Ibu dapatkan di toko Al-Baraka. Semuanya praktis, semuanya mudah dan sederhana. Tidak perlu repot-repot untuk ini itu, dan insya Allah terbebas dari bahan kimia. Betul. Jadi insya Allah sehat asal penanganannya tepat, prosesnya pas, herbal ramuannya juga pas. Insya Allah mahnya sembuh. Seperti itu, Tabib. Jadi selama ini ada berprasangka bahwa mahnya itu tidak bisa sembuh. Saat ini kategori itu saya bantah. Ya, memang bisa sembuh ketika tadi itu penanganannya tepat, herbalnya tepat, kemudian dosis pemberiannya tepat.
Oke, Tabib David, terima kasih. Jazakallah khair. Nampaknya ini ilmunya sangat bermanfaat sekali untuk jamaah Fast TV, ya. Sahabat Kurang juga nanti bisa dipraktekkan di rumah. Kalau misalnya ada hal-hal yang kurang paham terkait dengan metodenya, terkait dengan bahannya apa saja, silakan Bapak Ibu bisa share pertanyaannya di kolom komentar di bawah nanti. Kami sampaikan terima kasih atas kebersamaannya. Kita bertemu kembali pekan depan insya Allah di program yang sama ngerempah, ngobrol resep ampuh dan mudah, Mahat Fastabikul Khairat bersama saya Ion Susriono dan Tabib David Kurniawan. Kita pamitan, insya Allah kita bertemu kembali pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.